Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu. Kembali lagi dengan saya Isram di channel YouTube Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, oke, baik teman-teman, Bapak Ibu semua. Nah, pada segmen kali ini saya mau bahas mengenai perbedaan keterangan saksi dengan keterangan ahli ya. Ini sama-sama saksi ya. Baik Bapak Ibu semua. Nah, jadi apa sih perbedaan antara keterangan saksi juga keterangan ahli? Nah, oke. Jadi terkait keterangan saksi maupun keterangan ahli, ini merupakan alat bukti yang syah sebagaimana disebut di dalam pasal 184 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, keterangan saksi maupun keterangan ahli ini ya sama-sama orang yang memberikan keterangannya baik pada setiap tingkatan, entah itu di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di dalam ruang sidang atau pengadilan. Nah, keterangan saksi ya adalah orang yang memberikan keterangannya terhadap peristiwa yang dia lihat, dia dengar, atau dia rasakan ya. Jadi keterangan saksi ini adalah merupakan saksi fakta atau orang yang berada secara langsung membahas atau bercerita mengenai peristiwa atau persoalan yang memang dia alami, dia lihat, dia rasakan. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kalau keterangan ahli adalah keterangan yang disampaikan oleh seseorang berdasarkan pengetahuannya. Nah, jadi keterangan ahli ini, seorang ahli ya, ini merupakan akademis ya, atau orang yang paham, orang yang ahli. Dia tidak berbicara tentang peristiwa ya. Dia tidak berada di lokasi. Dia tidak melihat, mendengar terjadinya peristiwa, tetapi dia akan memberikan suatu keterangan ya berdasarkan keahliannya. Dan ahli ini lebih cenderung berbicara tentang teori ya, teori tentang sesuatu hal yang ada di dalam teks atau buku atau undang-undang. Lebih cenderung membahas mengenai itu ya. Dia tidak berada pada suatu tempat kejadian perkara. Nah, maka keterangan ahli ini tentu berbeda dengan keterangan saksi, walaupun ya mereka sama-sama memberikan keterangan di muka persidangan misalkan. Nah, itu ya teman-teman ya. Contoh misalkan seperti kasus Peggy Setiawan terhadap pembunuhan Vina ya, yang belum tuntas hingga saat ini. Nah, Peggy ini melakukan upaya hukum, upaya pra-peradilan sesuai dengan hak-haknya. Nah, dalam upaya pra-peradilan ini melalui tim kuasa hukumnya, Peggy menghadirkan beberapa saksi, juga menghadirkan seorang ahli. Nah, kalau dalam kasus Peggy ini pada saat proses pemeriksaan saksi, maka saksi yang dihadirkan adalah orang-orang yang bercerita atau memberikan keterangannya tentang terjadinya suatu peristiwa, kapan, di mana dan bagaimana ya. Nah, itu. Nah, dan juga ada dihadirkan seorang ahli. Nah, ahli ini dia tidak berbicara tentang siapa pelakunya, bagaimana cara melakukannya, dan dengan siapa melakukan peristiwa itu. Nah, tetapi dia berbicara cenderung terhadap teori-teori, berbicara tentang aturan ya, berbicara tentang sesuatu yang boleh dan tidak sesuai dengan mekanisme undang-undang. Nah, menurut pandangan ahli dalam perkara Peggy Setiawan ini ya, mengenai penangkapan ya. Nah, karena yang disoal oleh Peggy dalam pra-peradilannya ini adalah salah satunya merupakan
penangkapan, ya, cara atau mekanisme penangkapan. Nah, menurut pandangan ahli bahwa ya seseorang yang ditangkap ya ini diduga kuat melakukan perbuatan tindak pidana. Namun penangkapan itu ya haruslah dilakukan dengan cara-cara yang diatur oleh hukum, cara-cara yang diatur oleh KUHAP atau undang-undang. Seperti misalkan penangkapan Peggy, dia menyebutkan bahwa ketika seseorang ditangkap maka terlebih dahulu harus melalui rangkaian proses, ya, proses seperti penyelidikan, penyidikan. Nah, untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang ya harus mengikuti beberapa tahapan, tidak langsung asal tangkap menurut ahli. Nah, pertama dia sampaikan bahwa orang itu harus dipanggil secara patut dan sah terlebih dahulu. Panggilan pertama, panggilan kedua, bila mana dia tidak hadir maka akan dijemput secara paksa. Bukan penangkapan ya, tapi dijemput secara paksa. Dihadapkan ke penyidik untuk didengar keterangannya. Nah, bila mana pihak penyidik telah menemukan bukti-bukti yang kuat, minimal 2 alat bukti atau unsur pidana yang telah diperbuat telah terpenuhi, maka dilakukanlah penetapan tersangka. Nah, seperti itu mekanismenya ya. Nah, setelah penetapan tersangka barulah dilakukan penangkapan, kemudian penahanan. Tidak serta-merta ya, tidak serta-merta langsung melakukan penangkapan terhadap orang. Ya, harus didahului dengan surat panggilan pertama, panggilan kedua. Kalau dia mangkir misalkan, barulah dilakukan ya menjemput atau membawa secara paksa. Itu menurut pandangan atau keterangan ahli. Maka di sini teman-teman ya, jadi perbedaan dengan saksi dengan ahli ya, memang mereka sama-sama orang yang memberikan keterangan di muka persidangan misalkan atau di muka penyidik. Tetapi ya yang membedakan bahwa saksi itu adalah orang yang berada atau melihat secara langsung dan berada di lokasi tempat kejadian secara langsung. Tapi kalau ahli adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan keahliannya. Nah, itu teman-teman ya, walaupun dia tidak berada di lokasi secara langsung ya Allah. Orang yang memberikan keahliannya, orang yang memberikan pengetahuannya. Dan ahli ini ya bukan orang yang berada di lokasi tempat kejadian, tidak melihat peristiwa tersebut, tidak mendengar peristiwa tersebut. Namun berdasarkan pengetahuan yang dia ketahui, keilmuan yang dia ketahui, maka hakim bisa menjadikannya sebagai bukti ya, bukti yang sah ketika apa yang disampaikan oleh ahli dan juga saksi ini dianggap relevan, maka dapat dijadikan sebagai bukti yang sah. Atas alasan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan untuk memutus suatu perkara. Nah, itu ya Bapak Ibu teman semua mengenai perbedaan saksi maupun ahli. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Oke ya, demikian. Salam keadilan.